Sobat BMKG, selamat bergabung di live kita hari ini. Jadi, perkenalkan Sobat BMKG, saya Rana dari Humas BMKG dan hari ini kita live ditemani dengan salah satu narasumber BMKG yang emang udah keren banget dan pengalamannya banyak banget di BMKG gitu ya, yaitu Dr. Pepen Supendi dengan seismolog BMKG. Selamat pagi Pak Selamat Pepen. pagi Mbak Rana. Iya, oke Pak Pepen boleh sapa-sapa dulu Pak. Halo Sobat TikTok, Iya, apa kabar semua nih? semoga baik ya. Amin. Oke, mungkin Pak kita bisa awal-awal nanya dulu nih, saya mau tanya Boleh. seputar live TikTok kita hari ini. Jadi judulnya itu adalah apakah benar Pak Indonesia ini rawan gempa bumi dan tsunami? Nah, itu tema kita hari ini. Jadi kalau Sobat BMKG mau tanya-tanya seputar gempa bumi ke BMKG, bisa nanti langsung chat di kolom komentar di kolom komentar live ini ya. Nah, Pak Pepen, jadi pertanyaan yang mau saya tanyakan satu, yang pertama adalah kenapa sih Pak Indonesia itu sering banget gempa? Nah, emang Indonesia ini memang langganan gempa kah Pak? Langganan gempa. Oh, langganan gempa ya Pak, benar ya Pak? Iya, jadi secara tektonik Indonesia itu sangat rawan terhadap gempa karena kita secara alamiah berada pada batas 4 lempeng tektonik. Ada lempeng Indo-Australia di bagian selatan yang bergerak relatif arah utara dibandingkan lempeng Eurasia yang ada di utaranya. Kemudian ada lempeng Pasifik di timur, ada lempeng Laut Filipina di bagian timur laut. Nah, interaksi keempat lempeng ini kemudian menciptakan yang disebut sebagai zona subduksi. Jadi satu lempeng menunjam di bawah lempeng lainnya. Yang ini terus bergerak. Nah, suatu saat nih ketika satu lempeng tidak mampu menahan dorongan ini, terlepas jadi gempa gitu. Seperti itu. Dan hampir tiap hari ada gempa. Oh, tiap hari. Meskipun sebetulnya hanya dirasakan oleh alat-alat kita ya, dan paling tidak sebulan itu ada 4.000-an gempa dengan skala yang berbeda ya. Dan setiap tahunnya kita berhasil mencatat tahun 2025 itu mencapai 45.000 event. Oh, oke, 45.000. Ya, tentu dengan berbagai skala magnitud ya dan berbagai kedalaman, dan cukup banyak juga yang merusak gitu, dan sebagian besar juga dirasakan oleh masyarakat. Oke, 45.000 berarti kita beneran langganan gempa. Nah itu karena kita juga berada di zona ring of fire gitu nggak Pak? Betul, karena kan kita bagian dari ring of fire itu. Jadi akibat zona subduksi itu salah satu manifestasinya adalah terbentuknya gunung api. Gunung api sepanjang Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Laut Banda, kemudian Utara Sulawesi, Laut Maluku, itu banyak gunung api. Oleh karena itu sebagai ring of fire. Seperti itu. Dan tadi penyebabnya adalah lempeng tektonik. Lempeng tektonik. Nah, itu sobat. Jadi memang Indonesia langganan gempa ya Pak. Kayaknya Indonesia ini ya subscriber selamanya gempa. Oke, lanjut Pak. Pertanyaan selanjutnya, kita nih sering banget ya kan Pak dengar istilah tadi juga Pak Pepen sempat sebut tentang sesar, lempeng, terus zona subduksi gitu ya Pak. Nah sebenarnya sesar itu apa sih Pak? Saya taunya sesar yang joget-joget Pak. Nggak bercanda Sobat BMKG. Atau operasi sesar ya? Iya ya benar, operasi sesar. Dan kenapa ini sesar ini bisa bikin gempa Pak? Ya, jadi sebelum kita membahas lempeng tektonik, sesar, kita harus mengenali bagian dalam bumi kita. Jadi kalau diibaratkan bumi itu seperti telur rebus. Jadi telur rebus itu kan kalau kita potong gitu ya, akan terlihat kulit telurnya, kemudian putih telurnya, kemudian kuning telurnya. Bumi juga demikian. Jadi ada lapisan-lapisannya. Bagian lapisan terluar kita sebut sebagai kerak bumi. Bagian yang putih telurnya nih disebut sebagai mantel. Kemudian kuning telurnya ada inti bumi. Jadi semakin dalam semakin panas. Nah, kulit bumi ini atau kerak bumi ini itu tidak utuh seperti telur rebus. Dia itu retak-retak akibat dari adanya arus konveksi namanya di dalam mantel itu, seolah-olah ketika Mbak Rana ini memasak air di wajan gitu ya. Kemudian kita tempelkan semacam daun gitu. Maka ketika mendidih nih airnya, maka daun itu akan ke sana kemari gitu ya. Nah, begitu juga dengan kerak bumi, dia akan bergerak ke sana kemari, kemudian ada yang saling bertumbukan gitu ya, menunjam salah satunya, kemudian ada yang saling menjauh, ada yang berpapasan.
Nah, yang kerak bumi itu yang disebut lempeng tektonik yang bergerak itu. Dan kemudian terbentuknya zona subduksi, terbentuk sesar. Jadi sesar itu adalah rekahan yang akibat dari zona subduksi itu. Jadi ketika di zona subduksi ini dia menunjam, kemudian melepaskan energi, kemudian di bagian bumi lainnya, di bagian keraknya ini akan retak. Ketika didorong terus, dia akan retak gitu. Jadi sesar itu adalah manifestasi dari adanya akumulasi medan tegangan atau energi tadi gitu. Bukan sesar ya, tapi sesar, atau lebih kenal dengan patahan aktif sebetulnya. Dan Indonesia saat ini kita sudah mengenali ada 401 sesar aktif di seluruh Indonesia, baik yang berlokasi darat ataupun yang berlokasi di laut. Oke, Pak. Tadi ada berapa? 400? 401. 401. Iya. Nah, 401. Ini kayaknya memang harus masyarakat Indonesia yang emang langganan gempa itu harus tahu nggak sih Pak sesar-sesar di daerahnya ini? Tentu, jadi masyarakat mestinya mengetahui sumber gempa yang ada di wilayahnya, apakah dia dekat dengan sesar atau misalkan justru dia berada di atas garis sesarnya. Karena bagaimanapun semakin dekat ke lokasi sumber gempa, maka dampak yang bisa ditimbulkan akan semakin besar. Meskipun sebetulnya tidak serta-merta ya, jadi boleh jadi dia jauh dari sumber gempa tapi bisa menimbulkan dampak yang signifikan juga karena misalkan kondisi bangunannya atau kondisi tanahnya yang lunak sehingga ketika gempa yang jauh pun guncangannya akan besar gitu. Seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Pak. Terus itu tadi gimana caranya kita bisa tahu kalau tempat kita tinggal itu rawan gempa atau enggak. Terus apakah kalau misalkan rumah kita ternyata pas kita cek nih rumah kita ternyata jauh dari lokasi sesar aktif tersebut, apakah langsung aman gitu Pak kita? Ya, jadi sebetulnya tidak ada sejengkal tanah pun di Indonesia yang aman dari gempa ya. Meskipun tadi jaraknya jauh tapi bukan berarti aman karena bisa juga jarak yang jauh itu guncangnya signifikan karena tanah di lokasi kita itu lunak. Dalam artian tidak keras ya. Jadi ketika gempa yang jauh pun kemudian dia akan membesar di situ gelombangnya seperti meja yang padat dengan meja yang terbuat dari jelly gitu ya. Kalau kita guncangkan akan berbeda guncangannya. Yang jelly ini akan guncangannya besar meskipun sama-sama jaraknya dekat atau jauh dengan sumber gempa gitu. Dan hampir seluruh wilayah Indonesia pernah terjadi gempa bumi termasuk Kalimantan. Meskipun Kalimantan Utara dan Timur memang relatif lebih banyak ya, tapi orang menyampaikan bahwa Kalimantan dari aman, enggak juga gitu. Dan fakta membuktikan di sana juga ada sesar aktifnya terutama di bagian timur dan utara gitu. Apalagi kalau di Jawa Sumatera itu udah sering banget gempa. Iya betul Ya. Pak. Nah ini kita gimana cara bisa taunya Pak kalau di daerah kita ada sesar? Kita bisa cek kemana nih? Apakah bisa cek di info BMKG kah atau gimana Pak? Ya, informasi terkait sesar aktif itu bisa dapat informasinya dari BMKG atau dari Badan Geologi atau dari informasi lain dari universitas gitu ya. Jadi sebetulnya sekarang sudah terbuka informasi tersebut, apalagi dengan adanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang langsung berhubungan langsung dengan masyarakat, pemerintah daerah harusnya mensosialisasikan terkait dengan kondisi di wilayahnya, terkait dengan potensi bencana wilayahnya termasuk yang bersumber dari sesar aktif gitu. Itu. Okay. Nah itu sobat, jadi bisa dicek di BMKG, terus ada BNPB ya Pak. Badan Geologi juga bisa dicek lewat BNPB juga. website gitu. Oke, selanjutnya Kak, itu ada pertanyaan nggak? Ada? Sobat BMKG bisa chat ya pertanyaannya. Sudah berapa yang masuk? Yang live ada berapa Kak? Di sini. Ada pertanyaan yang masuk? Sobat BMKG kalau mau tanya seputar gempa, boleh nih kesempatannya sekarang. Kalau untuk pertanyaan lain, itu bisa nanti ya, next live ya. Nanya apa? Nanya tentang musim kemarau, Pak. Oh, kemarau. Ya, di sesi lain ya. Iya, tapi musim kemarau
setahu kami di puncaknya di Agustus ini ya Pak ya. Ayo, ada yang mau tanya seputar gempa? Sambil ngobrol aja kali ya, Boleh apa Pak. namanya, ingin saya sampaikan bahwa sampai saat ini belum ada metodologi, belum ada peralatan yang mampu memprediksi secara pasti kapan gempa akan terjadi, di mana lokasinya dan berapa besar kekuatannya. Oleh karena itu masyarakat ketika ada informasi gempa yang hoax itu ya, akan terjadi gempa di sini dengan magnitudo sekian, itu hoax, pasti hoax, karena belum ada satu teknologi pun di negara maju sekalipun belum mampu memprediksi kapan terjadinya gempa gitu ya. Oleh karenanya yang paling penting sebetulnya bukan lagi memprediksi kapan akan terjadi gempa, tapi karena kita sudah kodratullah ada di lokasi yang rawan gempa, kita harus siap aja kapanpun gempa terjadi, kita harus sudah siap. Salah satu caranya misalkan kalau di rumah tangga, pastikan tahu kemana tempat berlindung di rumahnya atau di lokasi tempat tinggalnya, di mana tempat evakuasi. Kemudian tahu cara ketika terjadi gempa itu harus melindungi kepala, karena kepala adalah bagian tubuh yang paling vital ya di badan kita. Oleh karenanya hal pertama yang dilakukan ketika terjadi gempa, jangan panik. Kemudian melindungi bagian kepala nih, kalau tidak ada buku ataupun benda-benda yang dapat melindungi kepala, bisa dengan seperti ini, satu bagian tangan melindungi bagian kepala, satu tangan tengkuk gitu ya, seperti itu. Kayak gini sobat. Ya, langsung praktek ya. Iya betul. Dan yang paling penting juga di rumah tangga, tempatkan benda-benda yang berat itu berada di bawah. Dan pastikan ketika ada lemari di kamar itu terikat ke dinding, karena biasanya nih sering sekali korban yang terjadi itu akibat kejatuhan material benda-benda rumah. Salah satunya misalkan sedang tidur nih, kan gempa nggak tahu kapan terjadi, pas kita tidur malam-malam. Dan biasanya ketika terjadi gempa, dampak yang sering terjadi adalah mati listrik. Udah gempa mati listrik, komunikasi terputus, kemudian kita lagi tidur. Makanya benda-benda yang ada di kamar misalkan pastikan terikat kuat ke dinding, karena boleh jadi itu bisa roboh ya ketika terjadi gempa. Kemudian menyimpan barang-barang yang berat, biasanya ibu-ibu nih senang banget nyimpan barang di atas lemari ya. Betul. Itu hindari banget itu. Terus benda-benda yang tergantung seperti lampu hias itu pastikan aman ya. Saya terus terang ketika berkunjung ke suatu lokasi, selalu lihat-lihat nih kira-kira apa yang bisa jatuh kalau gempa gitu. Jadi harus aware dengan lingkungan kita gitu, seperti itu. Ada pertanyaan? Iya. Oke, pertanyaannya kenapa di Kulon Progo itu jarang terjadi gempa? Sementara Jogja. Iya, sementara Jogja sering banget. Karena di Jogja ada yang disebut sebagai sesar opak. Jadi sesar opak itu salah satu penyebab gempa tahun 2006 yang itu dampaknya sangat signifikan, merusak sekali karena magnitudenya cukup signifikan, 6,3 dan dangkal. Jadi ya salah satu karakteristik dari gempa akibat sesar itu dangkal. Jadi meskipun magnitudenya relatif kecil, tapi karena dekat sekali dengan pemukiman dan ketika energi dilepaskan dari sumbernya nih, tidak terserap dulu oleh bumi, oleh medium, itu langsung dipancarkan ke permukaan, jadinya dampaknya signifikan gitu. Oke, Pak, dangkal tadi kan Bapak sebut dangkal. Dangkal itu berapa sih, Pak? Ya, kalau di range tipe kedalaman gempa gitu ya, berdasarkan kedalaman secara umum dangkal itu 0 sampai 60 km, kemudian menengah 60 lebih sampai 300 km, kemudian dalam 300 sampai bahkan ada yang 700 km kalau di zona subduksi di bawah di bawah Pulau Jawa hingga ke Bali itu bisa mencapai 700-an kilometer gempanya gitu ya. Dan yang sesar aktif itu lebih dangkal lagi, dari 60 km biasanya hanya 15 km, bahkan 10 km, bahkan ada yang 5 km itu meskipun magnitudenya 3,1 atau 2 bahkan itu bisa dirasakan. Dan kasus gempa di sesar Lembang tahun 2011 bulan Agustus tanggal 28 itu magnitudenya 3,3, tapi sangat dangkal dan dekat sekali dengan pemukiman penduduk, lokasi pusat gempanya. Waktu itu hampir ratusan rumah loh rusak akibat gempa sesar Lembang gitu ya. Jadi meskipun jadi salah satu
faktor yang menjadi penyebab kerusakan bukan hanya magnitud, tapi banyak faktor ya, dari kedalamannya juga, kemudian jaraknya, kemudian lokasinya, dari tanahnya, bangunannya dan lain sebagainya. Nah, itu Sobat BMKG. Mhm. Jadi karena banyak faktor, kita Mhm. memang harus aware ya Pak ya, Mhm. sama tempat kita tinggal, sama saat kita berada di tempat lain gitu selain Mhm. rumah kita tinggal. Oke Kak, ada pertanyaan lagi? Oh, Pak, apakah Bengkulu aman dari gempa? Kalau saya jawab tidak aman, Tidak aman Sobat. karena Gimana pernah tuh? terjadi gempa merusak juga di Bengkulu ya. Meskipun sebetulnya itu ada di zona subduksi, tapi Bengkulu juga merasakan dan merusak di situ. Jadi tadi bukan hanya sumbernya kemudian dia di situ akan berdampak, tapi boleh jadi sumbernya dari tempat lain bisa berdampak ke tempat tersebut juga gitu. Jadi sebetulnya sepanjang Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Banda, Papua, tidak ada yang tidak aman dari gempa. Ya. Semuanya tidak aman. Oleh karenanya ketika kita merasa tidak aman, maka kita akan bersiap. Jangan sampai kita merasa aman, terus abai gitu ya, kemudian gempa terjadi tiba-tiba dan kita belum siap, itu yang banyak memakan korban jiwa tuh karena seperti itu gitu. Dan satu hal Mbak, jadi ketika masyarakat nih di kawasan pantai merasakan gempa yang sebetulnya biasa saja gitu ya, hanya seperti truk berlalu, tapi terasa lama, itu hati-hati. Oh, kenapa tuh Pak? Karena bisa terjadi tsunami. Ah. Kasus gempa Pangandaran 2006, itu karena sumber gempanya jauh, dekat dengan Palung, dan dia salah satu karakteristik tsunami yang unik, artinya dia itu spesifik, yang kita sebut sebagai tsunami earthquake. Jadi sebuah gempa yang dia meradiasikan gelombangnya itu dalam frekuensi rendah yang sangat dominan, sehingga goncangannya tidak terlalu signifikan dirasakan, tapi kemudian itu membangkitkan tsunami gitu. Jadi makanya Pangandaran bikin shock banyak orang ya Pak betul, ya? karena masyarakatnya menganggap gempa biasa gitu, mungkin hanya berapa skala magnitud gitu ya, tapi ternyata 1 jam kemudian tsunami-nya datang. Itu yang harus hati-hati. Oleh karenanya ketika merasakan guncangan yang meskipun lemah tapi agak lama nih di pantai, segera saja menjauhi tempat pantai itu, menuju tempat lebih tinggi yang kita sebut sebagai evakuasi mandiri, karena boleh jadi ada tsunami yang datang gitu. Lamanya itu berapa lama Pak? 10 menit? 15 Kalau menit? rata-rata kalau dari zona subduksi itu di Indonesia 15 sampai 30 menit tergantung sumbernya ya. Jadi semakin dekat itu semakin cepat. Bahkan kasus gempa Palu itu datang tsunami-nya itu hanya kurang lebih 3 menitan karena sumbernya sangat dekat sekali. Yang 2018. Kemudian juga beberapa kasus lain ya, itu rata-rata ya segitu gitu. Jadi tergantung dari sumber gempanya. Oke, Pak, ini ada pertanyaan. Jadi, apakah kan tadi Bapak bilang gempa memang tidak bisa diprediksi kan, Pak? Apakah kalau misalkan kita mengamati dengan rasi bintang, nah suka ada tuh Pak yang bilang ternyata rasi bintang ini pas lagi sejajar atau apa gitu. Nah, kebetulan akan terjadi gempa dan terus setelah itu bener kan ada gempa. Nah, itu gimana tuh Pak? Ya sebetulnya percobaan untuk memprediksi gempa, melihat tanda-tanda gempa itu bukan sekarang-sekarang aja. Bahkan sejak ilmu gempa ada, itu para ilmuwan sudah mulai mengembangkan metode ataupun penelitian yang mengarah ke tanda-tanda sebelum gempa seperti apa gitu. Bahkan tingkah laku binatang pun diteliti sampai seperti itu, karena ada beberapa kasus misalkan sebelum terjadinya gempa ikan-ikan menggelepar-gelepar gitu ya, kemudian hewan-hewan turun dari gunung gitu. Itu sebetulnya bisa terjadi, tapi tidak selalu. Oleh karenanya belum ada sebuah tren yang pasti, belum ada sebuah proven gitu ya, belum terbukti untuk semua gempa. Jadi itu case by case aja. Oleh karenanya belum ada yang bisa berhasil memprediksi gempa sampai saat ini. Bahkan dengan berbagai metode, dengan berbagai macam cara ya. Seperti itu. Pak, masa ada yang komen Bapak lagi baca chat GPT ya Pak? Enggak guys, enggak ada. Kita enggak ada di sini, kita live. Coba di. Enggak ada narasinya, kita enggak punya narasi di belakang sini. Coba boleh diputar Kak. Diputar. Kak admin. Nah, enggak ada chat GPT di sini, monitor aja enggak ada, di belakang kita monitornya. Lucu juga. Jadi enggak ya guys ya, kita enggak pakai chat GPT. Ini Pak Pepen ini seismolog BMKG.
Bisa dicek ya Pak di LinkedIn-nya Pak. Bisa cek sobat di LinkedIn-nya Pak Pepen. Oke. Nah, Pak, Atau ini kalau ada. di peneliti sebenarnya di Google Scholar. Oh iya, Google benar Google Scholar. Scholar. Banyak penelitian Bapak ya. Pak, ini ada pertanyaan tadi dari, aduh hilang. Pokoknya tadi sempat nanya nih Kak, siapa ya? BMKG itu sempat sosialisasi nggak sih Pak ke BPBD, BNPB terkait gempa ini? Betul. Jadi sebetulnya BMKG itu ada di komponen struktur di hulu ya, sebagai penyedia informasi gempa. Tapi kita juga melakukan koordinasi sosialisasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini BPBD, kemudian juga instansi lain berkoordinasi, dan bahkan kita turun langsung ke lapangan loh Mbak, dengan melakukan kegiatan misalkan sekolah lapang gempa, kemudian langsung ke sekolah-sekolah dengan kegiatan BMKG Goes to School gitu. Dan sampai 2026 ini masih berlanjut di tiap daerah. Sudah ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu orang yang mengikuti kegiatan tersebut di berbagai wilayah Indonesia ya, dengan adanya kegiatan. Dan ini menjadi salah satu program prioritas nasional sekolah lapang gempa itu sekarang. Tidak hanya ingin kita olah datanya bermasif selesai gitu, tapi kita menginginkan informasi yang kita sampaikan itu diterima oleh masyarakat, dan masyarakat mengerti apa yang harus dilakukan. Itu yang paling penting sebetulnya. Jadi secanggih apapun nih teknologi informasi, kemudian apapun itu ya, kalau itu tidak dibarengi dengan pemahaman masyarakat, tidak dibarengi dengan respon masyarakat harus seperti apa setelah itu, setelah menerima informasi itu, maka tidak ada gunanya gitu. Jadi harus ada timbal balik seperti itu. Ya, betul. Itu juga untuk SLG itu bikin ini ya Pak, tsunami ready community gitu Betul, desa-desa. betul. Sertifikasi wilayah-wilayah atau daerah yang memang dia memenuhi kriteria untuk apa namanya, mendapatkan sertifikat tsunami ready itu. Ada disebut sebagai 12 indikator tsunami. Apakah dia ada rambu-rambu dan sebagainya gitu. Apakah dia sudah melakukan kegiatan pelatihan, apakah dia sudah melakukan kegiatan yang terkait dengan penanggulangan bencana di wilayahnya dan lain-lain. Itu ada 12 indikator tsunami ready gitu. Ada berapa Pak sekarang desa tsunami ready-nya? Kalau tidak salah cukup banyak, ada 36-an kalau tidak, atau 39 terakhir yang saya informasikan. Keren juga ya Pak. Oke, lanjut. Ada yang masuk Kak pertanyaan? Pak, ini yang paling sering ditanyain sama sobat BMKG adalah apakah gempa megatrust akan terjadi dalam waktu dekat Pak? Iya, saya kasih pemahaman secara umum dulu ya, bahwa tadi dengan adanya zona subduksi, terutama di sepanjang busur Sunda, pantai barat Sumatera, selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, kemudian di utara Sulawesi dan Maluku di utara, itu ada yang dikenal dengan istilah megatrust. Megatrust adalah sebuah bidang kontak antar lempeng dari kedalaman 0, mulai dari si lempeng menunjam sampai ke kedalaman 50 sampai 60 km. Nah, pada bidang kontak ini terjadi akumulasi energi. Jadi dia menahan terus, ketika ini tidak dilepaskan akan menumpuk terus dan akhirnya pecah menjadi gempa yang sangat besar yang disebut sebagai gempa megatrust. Jadi gempa megatrust itu bukan pengertian gempa yang besar, tapi kepada zonanya. Gempa yang terjadi di megatrust. Boleh jadi gempa yang terjadi di megatrust itu bukan hanya yang besar, tapi yang kecil-kecil juga terjadi. Tapi masyarakat menganggapnya bahwa gempa megatrust itu suatu gempa yang sangat wah gitu ya. Tapi perlu dikasih pemahaman di sini bahwa gempa kecil pun yang terjadi di zona megatrust ya disebut gempa megatrust juga. Tapi kembali lagi bahwa yang besar itu biasanya jarang terjadi. Dan periode ulangnya cukup lama, bisa ratusan tahun lah, bahkan beberapa mencapai 500 tahun dan sebagainya. Nah, beberapa peneliti sudah memberikan sebuah clue ya, bahwa di zona megatrust ini sudah lama nih nggak terjadi gempa. Maka disebut sebagai zona seismic gap. Seismic gap itu sebuah zona di megatrust ataupun di zona gempa yang secara lokasi itu harusnya sudah terjadi nih gempanya, tapi jarang sekali terjadi. Jadi artinya di situ sedang terjadi penyusunan energi atau akumulasi energi. Nah, itu yang dikhawatirkan. Waktunya kapan? Itu yang belum bisa diketahui. Nah, itu tadi. Jawabannya belum bisa diketahui secara pasti. Yang jelas itu pasti terjadi kapanpun gitu. Yang paling penting kembali lagi bukan lagi kita meramalkan atau memperkirakan kapan itu terjadi,
Tapi pertanyaannya dibalik, siapa kita ketika itu terjadi? Itu yang paling penting sebetulnya. Betul banget, iya betul banget Pak Pepen. Itu ya, jadi teman-teman nggak perlu takut ya Pak ya tentang megatrust. Justru kita tuh harus lebih siap dalam menghadapi gempa megatrust yang bisa terjadi kapan aja ya Pak ya. Betul. Nah, saya tambahkan sedikit, BMKG sudah melakukan pemodelan tsunami untuk skenario terburuk di berbagai zona megatrust. Itu dimaksudkan untuk tujuan mitigasi, bukan untuk menakut-nakuti. Jadi kita membuat pemodelan bahwa ketinggian tsunami yang bisa terjadi, misalkan di selatan Bantul, tadi kan bicara Bantul, Yogyakarta, akibat zona megatrust selatan Jawa itu sekian meter gitu. Itu dimaksudkan bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mempersiapkan. Ketika tsunami-nya datang misalkan 10 meter, kita sudah mempersiapkan 15 meter, kan kita sudah siap. Dibandingkan kita tidak siap sama sekali, tsunami-nya datang, korban akan terjadi. Gitu. Betul banget statementnya Pak Pepen. Nah, Pak, lanjut ya Pak, ini ada pertanyaan. Pak, itu tanda merah di peta tandanya apa Pak? Itu gempa. Itu gempa guys. Gempa. Ini live kan ya Pak? Live ya? ini live. Live event yang guys. kedip-kedip itu gempa yang baru terjadi tuh, yang berapa tuh, 25 menit yang lalu. Nah itu guys. Iya, itu enggak semuanya, mungkin hanya berapa hari terakhir. Karena kalau kita plot sejak 1960 misalkan atau 10 tahun terakhir itu penuh itu. Nggak kelihatan nggak ya? kelihatan, pulau-pulaunya nggak kelihatan. Saking semuanya. banyaknya gempa. Gitu. Pak, beberapa kali kan saya sempat ikut sama sosialisasi di sekolah ya Pak ya. Nah, ada anak-anak sekolah yang tanya nih Pak, Kak bisa nggak sih BMKG itu bikin notifikasi gempa tapi nggak online? Soalnya kan kayak kemungkinan besar itu tadi Pak, kalau gempa besar terjadi listrik mati, internet mati. Nah, itu gimana Pak? Notifikasi tapi tidak online. Nah, kita sebenarnya sekarang sudah banyak sekali moda diseminasi, yang mulai dari yang paling canggih sampai yang paling tradisional dengan menggunakan radio. Radio kan dengan terutama yang satelit itu, yang internet mati pun dia masih bisa tuh, salah satunya dengan itu. Nah, nanti dari stasiun komunikasi radio itu bisa disebarkan melalui misalkan di masyarakat dengan kentongan atau apa gitu. Jadi kadang ketika teknologi yang canggih itu mati, justru yang paling sederhana itu bisa digunakan gitu. Oke. Makanya kita kalau sosialisasi tentang tas siaga bencana itu selalu ada radio ya Pak ya, dimasukin. Betul. Karena itu salah satu teknologi yang jadul tapi bisa sangat berguna ketika keadaan darurat gitu. Ketika semua teknologi yang canggih-canggih nih, Android, iOS, kemudian internet itu mati semua gitu. Benar-benar. Jadi kita kembali ke zaman dulu. Iya, benar. Nah, gitu ya sobat. Oke. Ada lagi nggak Kak yang Oke Pak, kawasan Gayo Lues Aceh sering terjadi gempa itu kenapa Pak? Karena di sana ada sesar aktif. Nah itu sesar aktif yang secara umum disebut sebagai sesar besar Sumatera. Jadi Sumatera itu tanda kutip ya, ekstrimnya dibelah oleh sesar yang memanjang mulai dari Andaman, Aceh hingga ke Lampung, bahkan ke Selat Sunda, yang kita sebut sebagai sesar besar Sumatera. Nah itu tuh ada segmen-segmennya tuh. Jadi sesar itu tidak seperti garis lurus narik seperti garis, tapi ada pecahan-pecahan gitu. Jadi segmentasi itu. Salah satu segmen itu ada di daerah Gayo, dekat Gayo. Makanya kami menghimbau ya kepada netizen, kepada masyarakat Indonesia, mari kita jaga sama-sama peralatan BMKG di daerah kita gitu ya. Jangan sampai terjadi kasus ini, mumpung ada yang ngomong Gayo nih. Berapa bulan yang lalu kita kemalingan alat gempa loh di Gayo. Oh my god, iya Pak, serius Pak? Serius. Kok saya nggak baca beritanya sih Pak? Ini baru. Baru banget? Iya baru banget. Kapan Pak? Udah minggu yang lalu ya. Oh. Gitu. Solar panelnya atau baterainya gitu. Tapi bagi kita itu tuh yang justru menjadi sumber untuk menghidupkan sensor kitanya. Bahkan flashback ke belakang ya, tahun 2006-an itu di Gunung Pancar di daerah Bogor, kita kehilangan sensornya sendiri, dan tahu-tahu adanya di barang loak, dikiloin. Padahal itu ya Allah gitu ya, itu tuh bisa menyelamatkan nyawa gitu, peralatan kita itu gitu. Mari kita sama-sama jaga ya netizen yang budiman.
Iya betul. Pak, tapi di sensor itu ada tulisan alat sensor gempa gitu kan, Pak? Ada terpampang jelas Guys, guys. alat pemantau gempa bumi. Yang mereka ambil berarti yang sepele kayak besi-besinya Ya atau besi-besinya, baterainya baterai-baterainya. atau kalau enggak kabel-kabel yang dari Oh, ya tembaga itu loh Mbak, Allah. dikiloin Iya, gitu. iya, iya. Ya bagi kita mungkin kembali lagi ke ini ya, pengetahuan masyarakat kita, mohon kita jaga bersama-sama ya alat kita ini. Karena ini bukan alat BMKG, ini alat kita bersama gitu untuk informasi kita semua gitu. Ya guys, please tolong dijaga ya kalau misalkan kalian ngeliat di daerah kalian ada alat pendeteksi gempa bumi BMKG. Di situ udah jelas kok ada logonya BMKG, BMKG ya Pak. Judulnya ada, terus pelangnya pelangnya ada. Alat pemantau gempa bumi, Iya. gede loh itu. Dikasih itu juga kan Pak biasanya Pagar juga, kasih pagar juga. besi. Tolong dijaga demi keberlangsungan kita semua, ini keamanan kita semua ya guys. Bukan ya. hanya di Gayo lah ya, beberapa bulan atau tahun yang lalu juga pernah di Sulawesi, Ya. kemudian di beberapa wilayah gitu, seperti itu. Ya, waktu itu sih sempat juga nih Pak saya baca beritanya kan. Saya juga mantau medsos ya. Terus banyak netizen yang komen, memang tidak dijaga 24 jam. Nah, gitu Bang. Kita sebetulnya menugaskan warga setempat untuk menjaga. Tapi kan beliau itu kan tidak 24 jam tinggal mantongin itu terus ya. Makanya sama-sama kita jaga nih barang kita semua nih. Milik kita semua gitu ya. Itu. Karena ini Mbak, kembali lagi bahwa alat gempa itu memang lokasinya terpencil karena tidak boleh ada gangguan dari truk atau dari kendaraan atau dari aktivitas manusia karena itu akan mengganggu sinyal nih. Tuh sinyal di sana ya salah satunya. Jadi kita akan mendeteksi gempa dengan baik ketika sinyalnya itu bagus itu ya. Sinyal yang naik Iya, turun. sinyal yang itu tuh yang Sinyal yang naik turun, guys. Ya, yang itu tuh, yang terus berjalan itu tuh real time loh, guys. Jadi dia itu dari alatnya langsung. Nah, ketika itu ditempatkan di tempat yang ramai, itu akan banyak gangguan. Jadi ketika gempa kecil, misalkan gempanya kurang begitu kelihatan. Makanya alat-alat gempa BMKG itu rata-rata di tempat yang remote, yang terpencil gitu. Pak, masa ada yang bilang katanya dari Imatru Himat nih, pasang CCTV dong Pak, biar ketahuan malingnya. Kita kembali lagi ya, secanggih apapun peralatan keamanan kita, jika masyarakat kita tidak diedukasi dengan baik, maka mereka akan selalu mencari celahnya. Kita sudah ada peralatan untuk keamanan, salah satunya CCTV misalkan. Tapi kan ya namanya maling itu kan selalu mencari celah keamanannya ya, mencari celah keamanan untuk untuk bisa dia berhasil malingnya itu. Gitu. Ya, jadi gitu guys. Adanya CCTV tidak selalu menjadi jaminan ya Pak. Alat-alat kita yang di tempat-tempat terpencil itu aman dari maling. Jadi kembali kepada kesadaran masyarakatnya ya, secara umum ya. Harus sama-sama menjaga lah. Tolonglah para maling. Tolong cari yang halal-halal saja pekerjaannya, jangan mencuri. Oke, ada lagi nggak Kak pertanyaannya Kak? Oke Pak, kalau di Kalimantan Timur tidak ada gempa, kenapa Pak? Bukan tidak ada gempa, tapi jarang terjadi gempa. Dan kalau misalkan kita lihat tuh titik-titik merah itu kan Kalimantan Timur ada berapa titik tuh? Iya, ya kan? 1, 2, 3. Iya, kita lihat sini nih. Mana? Boleh, ya, digeserin. Ayo sobat. Mana digeserin Mama? Mana yang lagi tugasnya nih? Yang lagi tugas? Enggak. Yang sebentar ya. Oke. Guys, jadi ini adalah peta real time gempa yang terjadi di Indonesia. Kalau tadi ada pertanyaan, kenapa di Kalimantan Timur bisa nampilin sebentar yang video ada yang gempa? Sebetulnya ada yang seismisitas yang 2025. BMKG. Ini bentar ya. Kita mau geser ke Kalimantan, lagi cari timnya dulu. Di layar yang itu aja sebentar ya. Nah, ini nih bagian sini kan Kalimantan nih. Iya nggak apa. Yang videonya ada kan?
Heeh. Itu merah kenapa? Oh, merah karena itu barusan terjadi Ini udah ini aja cukup tuh. gempa. Ini juga nggak apa-apa. Nah, ini guys. Ini guys, ini potret apa namanya kegempaan kita selama tahun 2025 aja. Nih, ke peta dulu Mas Alfat. Ke peta aja. Tuh di Kalimantan Timur banyak loh, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara banyak, bahkan di Kalimantan Barat juga ada. Itu hanya 2025 aja. Meskipun memang tidak sebanyak di Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Papua serta Maluku ya, tapi tetap di sana ada. Gitu. Ramai banget ya. Itu Jawa sampai nggak kelihatan, Pak? Iya, Pulau Jawa nggak kelihatan. Dan kalau kita plot misalkan dalam 10 tahun atau 20 tahun itu lebih banyak lagi, lebih banyak gempanya. Oh, ini baru tahun lalu aja ya, Baru Pak? 1 tahun aja ini, 1 tahun. 2025 ya, ada 2025. Wow. Gitu. Banyak banget. Pak, ini ada pertanyaan dari Kak Bayi. Bisa nggak bikin notifikasi beberapa detik sebelum terjadi gempa kayak di Jepang, Pak? Nah, itu yang sekarang kita kembangkan namanya Earthquake Early Warning, sistem peringatan dini gempa. Jadi ketika gempa terjadi, dia itu melepaskan 2 gelombang setidaknya ya, yang secara umum, yaitu gelombang primer yang pertama kali dilepaskan, yang diterima oleh stasiun pencatat atau perekam gempa sebagai yang pertama kali dideteksi. Kemudian datang berikutnya gelombang sekunder, gelombang S. Nah, gelombang primer itu yang datang pertama biasanya tidak terlalu merusak, tapi dideteksi oleh alat. Kemudian beberapa detik kemudian muncul gelombang sekundernya. Ini yang biasanya merusak. Nah, perbedaan atau selisih waktu antara gelombang primer dan sekunder ini yang disebut sebagai untuk peringatan dini gempa. Nah, itu sangat-sangat singkat loh Mbak, hanya rata-rata 10 detik hingga 30 detik. Bahkan kalau jaraknya dekat itu bisa lebih cepat lagi. Ini sangat berguna ketika untuk kesiapan masyarakat lah. Dalam arti masyarakat tahu, wah akan terjadi gempa 10 detik lagi. Minimal mereka melindungi tadi, melindungi kepalanya atau melindungi bawah meja misalkan. Dan terutama untuk industri, kemudian juga yang bangunan-bangunan vital, kemudian industri yang terkait dengan pembangkit listrik, tenaga nuklir, misalnya itu bisa di shutdown atau kereta cepat misalnya sangat berguna. Kita sekarang nih di sebelah kanan sedang dikembangkan Earthquake Early Warning itu prototipenya di Jawa Barat, Jakarta dan Banten. Ini sudah sekarang dalam tahap uji coba dan sebentar lagi akan dioperasionalkan. Jadi seperti negara Jepang, Taiwan itu sudah mengoperasionalkan ini. Dan kita sekarang sedang diuji coba di Jawa Barat dulu gitu ya. Seperti itu. Oke. Jadi langsung nanti notifikasi ke handphone. Oh iya. Hitungan mundur. Keren. 10, 9, 8. Serius, Pak? Iya. Akan sekeren itu. Sekeren itu akan muncul. Kita akan... Jadi nanti teman-teman menginstall aplikasinya, kemudian apa namanya dalam hitungan mundur ketika terjadi gempa, misalkan gempa di selatan Jawa misalkan, maka teman-teman akan menerima guncangannya dalam 10, 9, 8, 7, 6. Ke depan akan seperti itu. Oh, gitu. Dan itu sudah dioperasionalkan di Jepang dan di Taiwan. Itu kira-kira kita akan bisa pakai kapan nih Pak? Sebentar lagi akan di launching untuk uji coba dalam lingkup terbatas, karena ini harus membutuhkan banyak sekali sensor seismik. Pendeteksinya ya, lihat saja itu segitiga terbalik itu pendeteksinya gitu, seperti itu. Berarti nanti seluruh Indonesia Pak? Seluruh Indonesia, ke depan seluruh Indonesia. Ini baru uji coba di Jawa. Oke. Aplikasinya Info BMKG atau ada aplikasi? Ada aplikasi khusus. Oh, aplikasi lain namanya? EOS. EWS. Earthquake Early Warning System. Earthquake Early Warning System. Yang sekarang berjalan di BMKG itu INATWS, Indonesia Tsunami Early Warning System, sistem peringatan dini gempa. Sistem peringatan dini tsunami Indonesia. Jadi kalau tsunami itu bisa ada peringatannya. Sudah berlangsung nih, sudah berjalan dari 2008. Jadi ketika terjadi gempa yang berpotensi tsunami, maka BMKG akan mengeluarkan peringatan dini tsunami gitu. Tapi kalau peringatan dini gempa yang tadi ditanyakan oleh netizen, itu sekarang dalam pengembangan. Jadi wait and see ya. Ya, kita pasti akan nunggu sih Pak. Ya. Oke, mau duduk lagi atau gimana Pak? Enaknya gimana nih? Kayaknya lebih enakan. Lebih enak berdiri ya, mobile ya. Sambil lihat-lihat ini nih. Tuh ada gempa barusan tuh. Ah iya nih, barusan ada gempa di magnitudo 4,6 ya di utara Maluku ya. 4,7.
Tuh lihat tuh sinyalnya langsung ada tuh di sebelah sana. Itu bentuk sinyalnya sebelah kiri tuh seperti itu gempanya. Kemudian langsung mendeteksi secara otomatis dan langsung tahu lokasinya di mana tuh. Itu 5 menit yang lalu. Gitu. Oke, Pak, ini ada pertanyaan dari makhluk hidup, Pak. Makhluk hidup. Iya, benar. Namanya makhluk hidup. Kenapa dua gempa dengan magnitudo yang hampir sama ini bisa menyebabkan kerusakan yang sangat berbeda? Ya, ada 6 faktor. 6 faktor. 6. Ya, kita belajar nih, Pak. Duduk aja deh. Oh, baik, Silakan duduk. boleh. Ya, jadi kerusakan sebuah bangunan atau sebuah wilayah akibat gempa disebabkan oleh banyak faktor ya, 6 setidaknya. Yang pertama, magnitudo. Jadi semakin besar magnitudo gempa, maka kemungkinan merusaknya akan semakin besar. Kedalaman gempa, semakin dangkal gempa, maka kemungkinan untuk merusaknya semakin besar. Jarak gempa, semakin dekat sebuah wilayah dengan jarak gempa, itu potensi merusaknya sangat besar. Tapi itu tidak serta-merta karena ada faktor keempat, yaitu kondisi geologis tempat atau kondisi tanahnya. Jadi meskipun jaraknya jauh, 400 km dari sumber gempanya, itu bisa merusak. Karena kondisi tanahnya tadi yang lunak, yang tadi ibaratnya dengan jelly dengan yang batu gitu ya, ketika kita guncangkan, maka jelly akan lebih, guncangannya lebih besar. Kemudian ada faktor lain, kondisi bangunan. Kondisi terstruktur bangunan. Jadi meskipun tadi dua gempa magnitudonya sama. Tapi dampaknya berbeda. Iya, jadi kerusakannya tadi tergantung kondisi bangunan, kondisi tanah setempat, kemudian kedalaman gempanya. Itu karena semakin dangkal kan semakin boleh jadi gempa yang magnitudo yang 6 misalkan, yang satu kedalamannya 700 km itu tidak akan berdampak dibandingkan dengan magnitudo yang 6 tapi kedalamannya hanya 30 km, itu bisa sangat berdampak gitu. Nah, itu guys. Jadi alasan kenapa. Satu lagi tadi masih 5. Yang ke-6 itu durasi gempa. Jadi semakin lama durasinya, biasanya dampak rusaknya bisa signifikan dibandingkan dengan yang durasinya singkat. Oke, terima kasih Pak Pepen penjelasannya. Nah, ada lagi nggak Kak? Aku sambil nge-scroll nih. Yang nonton 330 Pak. Oh, lumayan ya. Yang nge-likes 7.900. Likes dong kalau suka live ini like. Biar nanti kita ada next-nya pembahasan tentang gempa, iklim, pembahasan tentang gempa. Oke, sorry guys, tadi ke pause. Pertanyaan, iya. Ada time limit apa pertanyaannya? Gempanya dari titik sumber gempa lebih sedikit kerusakannya daripada yang jauh. Gimana? Kalau dari titik sumber gempa, kerusakannya lebih sedikit daripada yang jauh dari titik gempa. Kalau dari titik gempa, maksudnya gimana? Kalau dekat dengan sumber gempa itu lebih banyak merusak dibandingkan yang jauh. Nah, itu ya bisa dijelaskan dengan tadi kondisi tanah setempatnya. Jadi ada kasus yang menarik di tahun 1980-an di Meksiko. Jadi waktu itu gempanya magnitudenya 8,0. Ada sebuah wilayah yang relatif dekat, itu tidak banyak mengalami kerusakan dibandingkan kota Meksiko yang jaraknya sekitar 400 km. Di situ banyak sekali kerusakan. Karena ternyata di Meksiko itu tersusun atas batuan lunak yang signifikan, yang tebal ya. Jadi ketika gelombang seismik atau gelombang gempa lah ya secara awamnya itu menjalar ke daerah yang A tadi katakanlah yang dekat itu dengan yang B yang Meksiko tersebut berbeda. Yang A itu mungkin hanya getar-getar saja, sementara yang di Meksiko yang 400 km jaraknya itu guncangnya signifikan gitu ya, karena kondisi tanahnya, kondisi batuannya seperti itu. Tapi tidak serta-merta ya itu case by case. Tapi umumnya justru yang dekat itu yang banyak mengalami kerusakan, terutama dekat dengan sumber gempa epicenternya ya. Gitu. Oke, baik. Ada lagi Kak? Jadi boleh jadi ketika misalkan terjadi gempa di selatan Jawa gitu, karena kita ada di Jakarta nih, boleh jadi Jakarta lebih banyak kerusakannya atau guncangannya di Jakarta akan banyak dibandingkan dengan yang daerah mana selatan tuh misalkan Garut itu ya, atau misalkan Sukabumi gitu, karena mungkin di daerah tertentu di Sukabumi itu batuannya keras,
Sehingga masyarakat di sana, "Kok aku merasakannya hanya seperti truk lewat saja." Sementara warga Jakarta udah Udah goyang goyang juga gitu, di karena kita gedung ternyata tinggi. batuannya lunak atau sedimennya tebal gitu ya, sehingga tadi adanya penguatan gelombang gempa gitu. Kayak gitu, guys. Nah, kalau di Kenapa? Jakarta ada gempa gimana, Pak? Nah, Jakarta sebagian besar kan bangunannya tinggi nih, maksudnya bertingkat, terutama yang perkantoran-perkantoran lah ya. Itu sebaiknya ketika terjadi gempa jangan buru-buru turun. Berlindung dulu di tempat yang aman, jauhi kaca, jauhi jendela. Biasanya struktur-struktur yang aman tuh deket tiang di kantor ya, kayak kan misalnya ada tuh apa namanya, struktur di kantor tuh di pojok ruangan itu kan deket tiang tuh. Berlindung di situ. Kalau enggak, berlindung di bawah meja yang kokoh. Seperti ini kan kokoh nih, guys. Nah, mejanya bisa berlindung di sini kalau misalkan di gedung bertingkat ya. Atau menggunakan tas atau buku gitu, karena boleh jadi plafonnya yang runtuh gitu. Nah, dan jangan sekali-kali menggunakan lift, itu dilarang, dilarang ketika terjadi gempa karena boleh jadi mati listrik, Mati listrik, kita terjebak terjebak. listrik. Dan jangan buru-buru juga melalui tangga karena boleh jadi tangganya roboh, karena bagian bangunan yang paling riskan, terutama bangunan bertingkat itu salah satunya di bagian tangga strukturnya. Oh, ya. justru di tangga Ya, ya, salah satunya ya. Jadi pastikan guncangannya mereda dulu dan kita sudah tahu bahwa bangunan itu tahan gempa. Itu yang paling pertama. Jadi ketika teman-teman masuk mall, masuk perkantoran, cari tahu dulu ini bangunannya aman gempa nggak nih gitu. Ada apa? Ada informasi terkait itu ya biasanya ya. Kalau kita sudah merasa aman bahwa di bangunan tersebut aman gempa, kita tinggal berlindung aja tadi di bawah meja atau dekat struktur bangunan gitu. Dan jangan buru-buru keluar seperti itu. Nah, yang soal teman-teman saya waktu itu kan beberapa kali sempat gempa ya, Pak, tahun berapa gitu. Nah, teman saya kan banyak yang kerja dulu di bangunan tinggi, gedung swasta. Iya. Mereka tuh heboh langsung kayak, aduh ini turun lewat tangga darurat, rame banget, macet. Iya. Jadi ternyata memang sebaiknya tidak langsung turun Tidak ya, langsung Pak, ya? turun, karena bisa juga korban jiwa itu bukan karena gempanya, bisa karena chaos tadi itu, terinjak atau terjatuh di tangga, itu bisa terjadi ya. Makanya pastikan reda dulu gempanya baru turun biasa aja gitu, jangan buru-buru gitu. Itu guys, tapi kalau misalkan kita lagi di rumah yang tidak ada lantai atas, Pak, Kalau masih bisa bolehkah keluar, kita keluar kalau lari? masih bisa keluar, kalau masih bisa. Tapi pastikan yang dilalui kita itu aman, tidak rubuh gitu ya. Tapi sebisa mungkin ya itu apa namanya, berlindung dulu. Merunduk aja Merunduk ya, dulu. Pak. Merunduk lindungi kepala. Lindungi kepala. Oke, Kakak ada lagi pertanyaan? Oke, Pak. Sebetulnya kalau skala magnitudo itu sama ya antara gempa tektonik dan vulkanik, magnitudo, tapi ada berbeda-beda nih teman-teman. Skala magnitudo itu ada yang skala Richter, itu biasanya dikaitkan dengan magnitudo lokal magnitudo. Kemudian ada juga yang disebut sebagai magnitude body, magnitude mungkin ini secara teknis banget ya, karena dia mungkin ini kali Pak, mahasiswa mungkin. Mahasiswa aja, nggak apa-apa. Sebagai pengetahuan aja ya. Magnitudo body itu magnitudo yang dicuplik dari gelombang body, gelombang P dan S itu. Kemudian ada MS, magnitude surface. Magnitude surface itu magnitude yang pencuplikan sampel datanya itu dari gelombang permukaan. Kemudian gelombang apa namanya, magnitude moment magnitude itu biasanya langsung terkaitan dengan sesarnya, dengan patahnya, tapi bisa diambil dari waveform atau gelombangnya. Nah, tipe magnitude yang di BMKG juga ada tuh, ada sebelah mana itu? Itu kan ada M, ada itu berarti magnitude yang preferred ya. Tapi di bawahnya tuh ada MLV, MW, MW, MWP, MWP dan MB dan lain-lain tuh ada di bawah tuh. Nah, baik tektonik maupun vulkanik itu sama menggunakan magnitude yang sama. Nah, yang berbeda itu intensitas. Jadi kadang bisa terbalik ya antara magnitude dengan intensitas. Kalau magnitude itu menyatakan besaran energi di sumbernya. Dan pasti semua apa namanya, semua alat ketika terjadi satu gempa, maka
magnitudenya relatif sama lah ya, karena sumbernya sama, satu gitu. Tapi kalau intensitas bisa berbeda, karena intensitas itu adalah skala yang menunjukkan tingkat kerusakan. Jadi boleh jadi dengan magnitude yang sama, intensitasnya berbeda-beda tergantung dari tadi ke-6 faktor yang tadi, Iya, kayak iya. gitu. Yang dari jauhnya, lokasinya. Kondisi tanah setempatnya, kayak gitu, kondisi bangunannya. Oke, Pak, ini ada pertanyaan dari akun Gempa dan Cuaca, Pak. Wih. Keren ya, Pak. Tanggapan untuk selatan Jogja, Pak, karena kok aktif sekali ya, pandangan BMKG ini seperti apa, Pak? Sebetulnya tidak hanya selatan Jogja ya, selatan Jawa lah ya, selatan Jawa, barat Sumatera itu aktif semuanya. Karena kita ada di zona subduksi itu. Dan untuk khusus Jogja, sekali lagi tadi kan ada sesar opak di sana. Sesar opak. Jadi tidak hanya dari zona subduksi, tapi juga dari sesar aktifnya. Dan bukan hanya sesar opak yang ada di sana ya, ada sesar lainnya yang sudah diidentifikasi gitu. Dan mungkin boleh jadi ketika merasakan gempa di Jogja, gempanya bukan dari selatan Jogja, atau bisa dari selatan Jawa Timur, atau selatan Jawa Barat yang dirasakan di Jogja gitu. Jadi seolah-olah wah, aktif sekali aku nih gitu, padahal gempanya di tempat lain bisa juga gitu. Oh, oke. Ada lagi, Kak? Pak, ini masuk lagi nih, Pak, komen tentang Megatrust. Oke. Kita tuh sering banget ya paranoid tentang info Megatrust. Jadi sebenarnya itu kapan terjadinya? Itu lagi pertanyaannya, Pak. Sebenarnya bukan untuk paranoid ya. Kadang salah satu kelemahan masyarakat kita itu menganggap suatu informasi yang sebetulnya untuk kesiapsiagaan, tapi dipandang sebagai suatu bentuk apa ya, semacam ancaman gitu. Padahal tanda kutip itu tuh bagus untuk selalu merimain kita bahwa kita tuh harus siap kapanpun akan terjadi gitu. Dan kembali lagi bahwa Megatrust itu bisa terjadi kapan saja. Gak ada yang tahu kapan akan rilis gitu. Gempanya kapan tahun akan. Tapi kan tadi sudah dipetakan zonanya ini, kemudian kekosongannya udah sekian ratus tahun, maka mungkin akan dalam waktu dekat. Tapi pastinya tuh nggak tahu gitu. Kembali lagi bahwa bukan lagi mengetahui kapannya, tapi pertanyaan dibalik, siapkah kita ketika itu terjadi gitu. Jadi memang kita harus bersiap. Kapanpun. Oke. Pak, ini ada pertanyaan dari FAQU. Kalau di daerah Tanah Rawa, apakah getarannya juga tidak terlalu signifikan, Pak? Tanah Rawa justru akan signifikan. Nah, itu. Akan relatif lebih lunak, lebih gembur dibandingkan dengan batuan keras seperti di pegunungan yang tersusun oleh batuan yang keras misalkan. Itu akan berbeda guncangannya gitu. Oke. Pak, ini ada yang nanya nih, Alkanif bertanya ke Alkanif, apa nama aplikasi Earthquake Alert tadi, Pak? Apakah udah launching? Aplikasi ini namanya Earthquake Early Warning System EWS. Itu belum launching. Tunggu guys, bentar lagi ya. Udah ada belum Pak di Play Store? Belum. Sebetulnya di kalangan kita sudah ada, tapi ini masih terbatas. Dan mungkin ya nggak tahu lah beberapa waktu yang akan datang itu akan di launching, tapi untuk kalangan terbatas juga karena begini Mbak, dalam sebuah sistem itu perlu pengujian karena kan jangan sampai ketika ini sudah di launching kemudian ada hal-hal yang justru itu membuat kepanikan dan lain sebagainya, itu kan yang tidak kita mau ya. Jadi pastikan ini sudah firm dulu gitu. Dan Jepang sama Taiwan pun tidak membalikan telapak tangan, mereka puluhan tahun risetnya, puluhan tahun untuk uji coba dan sebagainya gitu. Seperti itu. Nah, itu Sobat BMKG, jadi ditunggu aja. Kalau untuk nama aplikasinya adalah Earthquake Early Warning System atau disingkatnya EEWS. Itu. Belum ada di Play Store belum? Iya, belum ada di Play Store, baru kalangan terbatas aja. Nanti kalau sudah launching, kita akan infoin di media sosial kita, di website untuk masyarakat biar bisa unduh. Tapi nanti ya, tunggu kabar dari kami. Oke, Pak, ini kayaknya kita udah sejam ya, Pak? Nggak kerasa ya? Sudah sejam kita nge-live. Nanti kalau misalkan dibutuhkan, nanti bisa live untuk next session ya, nggak masalah. Betul. Nanti kalau ada pertanyaan yang nggak kejawab gitu ya, bisa nonton lagi next live kita di minggu depan sih ya kemungkinan. Iya. Oke,
Pak Pepen terima kasih. Mungkin Sama-sama. ada 1-2 kalimat untuk Sobat BMKG sebelum kita tutup Ya, acara. saya menyampaikan bahwa eh, sampai saat ini belum ada satu metode, belum ada satu peralatan, belum ada satu negara yang mampu memprediksi kapan gempa terjadi, di mana lokasinya, dan berapa besar kekuatannya. Kita sekarang dalam posisi tidak lagi mempertanyakan kapan gempa akan terjadi, tapi kembali lagi siapa kita ketika gempa itu terjadi. Jadi kita harus pastikan rumah kita aman dari gempa, lingkungan kita sudah siap dengan gempa, atau bahkan untuk kawasan pantai itu siapkah kita dengan dampak gempa berikutnya yaitu tsunami gitu ya. Apakah rumah kita itu aman dari bahaya-bahaya tersebut, karena gempa tsunami itu bahaya, Mbak. Jadi belum menjadi bencana ketika itu tidak menimbulkan korban jiwa gitu. Jadi jangan sebut ketika terjadi gempa nih 4,7 barusan itu bencana gempa, bukan, itu hanya bahaya gempa. Dia akan menjadi bencana ketika sudah menimbulkan korban. Dan disitulah perannya mitigasi, yaitu usaha-usaha untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat gempa. Salah satunya dengan memperkuat bangunan, kemudian tahu cara selamat dari gempa, kemudian tadi hal-hal yang paling sederhana di rumah tangga, menempatkan barang-barang yang berat di bawah, kemudian juga tahu di mana titik kumpulnya ketika terjadi gempa, ataupun untuk kawasan pantai tahu di mana tempat yang lebih tinggi ketika potensi tsunami itu ada gitu ya. Itu harus diketahui. Dan kembali lagi bahwa Indonesia sudah alamiahnya sudah quratullah itu ada di kawasan rawan gempa gitu. Dan kita harus siap menerima itu, dan kita harus beradaptasi dengan alamiah yang given tersebut, karena itu tidak bisa kita tolak. Yang kita bisa lakukan adalah meminimalisir dampak yang bisa ditimbulkannya. Kita harus bisa survive dengan kondisi alam kita gitu. Oke, nah itu tadi Sobat BMKG dari Pak Pepen, Supendi, terima kasih Bapak, ilmunya Sami-sami. masih banyak, banyak banget yang harus kita pelajari ya Pak Ya. ya, harus kita persiapkan. Jadi Megatrust jangan takut, kita memang kebetulan tinggal di zona sesar gempa ya Pak ya. Pokoknya Sobat BMKG untuk next live-nya jangan lupa selalu follow, dan kalau udah ada notif live itu langsung di add aja. Kalau gitu terima kasih Pak Sami-sami. Pepen. Sampai jumpa Sobat BMKG. Bye. Sehat selalu semuanya.